Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya Lutfia Nurandita. Saya adalah salah satu mahasiswi dari jurusan pendidikan luar sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan Universitas Negeri Padang. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan atau memberitahukan bagaimana langkah-langkah dalam mengidentifikasi suatu kebutuhan belajar di masyarakat. Sebelumnya, videonya dibuat sebagai pemenuhan tugas mata kuliah identifikasi sumber dan kebutuhan belajar masyarakat PLS. Seperti yang kita ketahui bahwa masyarakat itu memiliki kebutuhan yang berbeda-beda. Tidak semua orang itu sama kebutuhannya. Ada yang menjadi kebutuhan prioritas bagi dirinya, ataupun hanya sekedar kebutuhan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Termasuk kebutuhan belajar. Setiap orang pasti membutuhkan yang namanya belajar dan pendidikan. Oleh karena itu, setiap orang juga memiliki kebutuhan belajar yang berbeda-beda sesuai dengan apa yang ia butuhkan untuk menunjang kehidupannya di masa yang akan datang. Dengan kebutuhan belajar tersebut, nantinya seseorang bisa menjalankan hidupnya dengan baik dengan adanya bekal ilmu yang didapatkan. Baiklah, saya akan langsung menjelaskan dan memberitahukan apa saja sih, bagaimana sih langkah-langkah yang dibutuhkan dalam mengidentifikasi kebutuhan di masyarakat. Sebelumnya saya telah melakukan sebuah penelitian kecil dengan mengambil beberapa sampel orang atau sasaran sebagai responden dalam penelitian saya. Sebelumnya saya telah melakukan sebuah penelitian terhadap para remaja di sekitar rumah saya. Dalam penelitian ini, saya mengambil 8 orang remaja yang menjadi responden dalam penelitian saya untuk mengetahui apa saja yang dibutuhkan atau apa saja kebutuhan mendesak yang mereka perlukan saat ini. Ini merupakan langkah pertama dalam pengidentifikasian, yaitu menentukan sebuah sasaran. Kenapa saya menjadikan remaja sebagai sasaran responden saya? Karena remaja itu adalah seseorang yang mungkin nanti melewati proses untuk menuju kedewasaan, yang mana mereka nantinya sangat membutuhkan yang namanya kebutuhan-kebutuhan belajar yang mendesak untuk proses perkembangan dalam dirinya. Dengan begitu, pastinya ia membutuhkan sebuah pembelajaran atau mungkin kebutuhan-kebutuhan belajar yang harus dilakukannya, apa yang harus dilakukannya pada usia-usia remaja tersebut, atau mungkin apa yang harus dia miliki dalam diri dia yang menjadi skill atau keterampilan yang harus dia miliki untuk nantinya bisa ia gunakan di masa yang akan datang. Langkah selanjutnya adalah menentukan teknik penelitian. Setelah tadi menentukan bagaimana sisi respondennya ini, apa yang menjadi sasaran dalam penelitian pengidentifikasian kebutuhan belajar ini, selanjutnya kita harus menentukan teknik penelitian yang akan kita gunakan. Di sini saya menggunakan teknik penelitian angket tertutup, yang mana saya melampirkan ada sekitar 15 pernyataan yang saya tuangkan untuk dijawab oleh responden atau sasaran dari penelitian saya. Untuk jawaban sendiri dari angket tertutup ini, saya menggunakan sangat setuju, kurang setuju, dan tidak setuju. Kenapa saya memilih angket tertutup dan kenapa saya membuatnya lebih tidak terlalu mendalam? Karena saya hanya ingin mengetahui luaran apa saja sih yang menjadi kepentingan mendasar yang dibutuhkan oleh remaja saat ini. Dan juga karena merupakan ini sebuah penelitian kecil, jadi saya tidak terlalu menelitinya secara lebih meluas agar saya mendapatkan saja satu inti apa yang menjadi kebutuhan belajar para remaja saat ini. Di sini pertanyaan yang saya lampirkan bersifat umum. Kenapa saya lampirkan bersifat umum? Karena saya hanya ingin mengetahui apakah mereka tersebut sudah memenuhi kebutuhan belajar secara umum tersebut. Seperti pertanyaan pertama, di sini Anda sudah mengetahui bagaimana cara untuk mendapatkan pekerjaan yang tepat nantinya. Kenapa saya melampirkan pertanyaan tersebut? Karena saya ingin mengetahui apakah mereka sudah memiliki kemampuan dalam dirinya untuk
digunakan di dalam dunia pekerjaan nantinya. Ada juga pertanyaan kedua seperti Anda sudah memahami potensi yang ada dalam diri Anda. Menurut saya di sini kenapa saya melampirkan pertanyaan tersebut, karena setiap remaja tersebut tadi kan adalah sebuah proses perkembangan dirinya menuju lebih dewasa. Jadi dengan dia anak remaja ini harus bisa mengetahui potensi apa sih yang dimilikinya. Jika dia belum mengetahui tersebut, maka nantinya akan sulit untuk berkembang di masa dewasa. Karena dia tidak tahu harus berbuat apa karena tidak memiliki potensi di dalam dirinya. Nah, dari hasil penelitian kecil saya tersebut, saya menemukan bahwa ada 2 orang dari para remaja ini yang memang masih kurang dalam kemampuan kompetensi di dalam dirinya. Yang dia butuhkan adalah mengembangkan dirinya bagaimana untuk menemukan apa yang harus dia lakukan agar dia memiliki skill, kompetensi dan perkembangan di dalam dirinya yang nantinya bisa ia gunakan di masa depan. Kegiatan pengembangan dirinya yang dia mungkin merasa masih kurang di sini yang saya temukan seperti kegiatan memperdalam ilmu teknologi, karena banyak juga remaja-remaja saat ini yang mungkin masih kurang dalam penguasaan teknologi. Setelah itu juga ada kebutuhan belajar yang bagaimana bisa membuat para remaja tersebut menjadi lebih produktif dengan mengikuti kegiatan-kegiatan yang bersifat positif. Hal tersebut dibutuhkan karena banyak juga remaja yang saya teliti tersebut masih belum bisa memanfaatkan waktunya secara baik. Jadi dengan adanya kegiatan-kegiatan tersebut, ia bisa menjadi lebih produktif dan berkembang dalam dirinya. Baiklah, mungkin hanya itu yang bisa saya jelaskan dan saya sampaikan terkait dengan langkah-langkah atau bagaimana cara mengidentifikasi suatu kebutuhan belajar di masyarakat. Jika ada kesalahan dalam penyampaian atau pengucapan, mohon maaf dan terima kasih atas perhatiannya, dan terima kasih yang telah menonton video ini. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.